Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja HKBP Pekanbaru menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus dalam kebaktian Minggu Okuli 3 Maret 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu ini, firman Tuhan itu sempurna. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Arah
dengarlah hukum Tuhan. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, janganlah mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kepadamu
terbaik bagiku. Rela damai padaku, bagiku dan semua umatku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ingin berhikmat, temuilah Tuhanmu, serahkan semua kekuranganmu, turut firman-Nya, rendahkan hatimu, damai sentosa segenap hidupmu. Ikut Tuhanmu, taati firman-Nya, percaya dan andalkanlah janji-Nya. Marilah kita mendengar epistel di minggu hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kita membacanya secara responsoria.
hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yuhani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Semua dikenalnya karena kasih-Nya kepada Tuhan Allah serta sesamanya. Kasih-Nya menggerakkan seluruh hidupnya, melakukan perintahnya seumur hidupnya, melakukan perintahnya seumur hidupnya. Begitu Tuhan Allah mengenal umat-Nya, iman dan pengharapan dan juga kasih-Nya, pelaku firman Tuhan, itulah umat-Nya. Mereka ditempatkan di sisi kanannya, mereka ditempatkan di sisi kanannya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom, Horas. Warta Minggu Okuli 3 Maret 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sejenak kita dengarkan warta jemaat. Warta umum pertama jemaat tambah. Mulai minggu hari ini 3 Maret 2024, tambah jemaat gereja kita keluarga Bapak Rafiola Martua Hot Pardamian Tampu Bolon, Ibu Linda Boru Hutasoid beserta 1 orang putra pindah dari HKBP Kubang Jaya, Resor Trinitatis, alamat di Jalan Teratai Gang Bunga Raya, Sektor Padang Bulan 1. Yang kedua jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 3 Maret 2024 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Nyonya RH Sinaga, Sumihar P. Burstohang, alamat Jalan Kelapa Sawit nomor 1, Sektor Pengayoman, pindah ke HKBP Depok 1, Resor Depok, Distrik 28 Debostap. Yang ketiga, dana pembelian mobil Huria. Minggu 10 Maret 2024, kita akan mengumpulkan persembahan sokongan pembelian mobil Huria melalui amplop khusus. Dihantarkan ke depan mimbar setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Majelis gereja sangat mengharapkan sokongan dari jemaat agar dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp44.090.496 dapat terpenuhi. Atas perhatian dan sokongan dari jemaat diucapkan terima kasih. Suara Koinonia. English Club. Mulai minggu hari ini 3 Maret 2024, seksi sekolah minggu membuka kegiatan English Club di mana anak-anak akan belajar bahasa Inggris. Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 15.30 sampai 16.30 sore hari di gedung sekolah minggu. Kegiatan ini diikuti anak sekolah minggu kelas 3 SD sampai dengan kelas 6 SD. Bagi anak-anak sekolah minggu yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat mendaftar kepada ibu guru sekolah minggu. Seksi lansia, Selasa 5 Maret 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna biru. Baptisan Kudus, minggu hari ini 3 Maret 2024 diadakan baptisan kudus berjumlah 5 orang, putra 2 orang, putri 3 orang dari 5 keluarga. Selanjutnya wisata rohani. Hari Jumat sampai hari Senin tanggal 8 sampai dengan 11 Maret 2024, Kur Ama Tiberias melaksanakan wisata rohani dan kunjungan gerejawi ke HKBP Habeahan Resor Parulian, Lintong Nihuta, Distrik 16, Humbang Habinsaran, yang didampingi oleh Sintua H. Marbun, Esos, Sintua B. Silalahi, Sintua Insinyur B. Hutahayan, dan Sintua L. Gurning SE. Kita doakan selamat dalam perjalanan pergi maupun pulang ke Pekanbaru. Rapat program kerja Forum Perempuan HKBP Resor Pekanbaru. Senin 4 Maret 2024 besok diadakan rapat program kerja Forum Perempuan HKBP Resor Pekanbaru tahun 2024 bertempat di Konsistori Lama. Dimulai pukul 14 WIB, diharapkan kehadiran pengurus seksi perempuan Huria untuk mengikuti rapat tersebut. Suara Marturia, Kebaktian Triwulan Dewan Marturia. Senin 4 Maret 2024 diadakan
kebaktian Triwulan Dewan Marturia bertempat di Ruang Serbaguna Lama. Dimulai pukul 18 WIB sore. Diharapkan kehadiran semua tim yang ada di Dewan Marturia dan anggota tim multimedia untuk mengikuti kebaktian tersebut. Selanjutnya ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 3 sampai dengan 9 Maret 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada Warta Jemaat website https://www.hkbppekanbaru.org. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Apabila jemaat memerlukan informasi pelayanan di HKBP dapat menghubungi call center berikut ini di 0851 8247 1017. Terima kasih. Saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan, kita sambil bernyanyi. Persembahan 1A 1B. Tetaplah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang mendasari persekutuan kita pada minggu. Saat ini adalah Minggu Okuli, diambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 15, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang-orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Khotbah kita pada saat ini di bawah tema firman Tuhan itu sempurna dalam topik minggu. Minggu kita pada saat ini disebut sebagai Minggu Okuli. Mataku terarah kepada Tuhan. Mataku terarah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu yang mengantarkan peringatan kita terhadap sengsara Yesus di kayu salib. Bagi gereja yang konsisten merayakannya, biasanya mereka melakukan pada acara setelah minggu itu minggu-minggu Passion ya, peringatan akan hari kematian. Ini bagi sebagian orang sudah menjadi pilihan. Sekarang ada menggalakkan rasa tunduk dan hormatnya untuk mengingat dan mengenang akan kematian Yesus. Jadi dia mengendalikan kehidupannya dengan berpuasa media sosial dan lain sebagainya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukannya sebagai bentuk ketundukan dan kehormatannya akan kematian dari Tuhan Yesus. Tapi itu pilihan, Bapak Ibu Saudara. Yang ingin saya ceritakan melalui itu adalah Minggu Okuli ini adalah minggu yang mengantarkan kita kepada sengsara Yesus dengan tema mataku tetap mengarah kepada Tuhan, diambil dari Mazmur pasal 25 ayat 15a. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, okuli itu berasal dari bahasa Latin yang artinya oculus, cara pandang, bagaimana cara melihat. Jadi kalau kita membaca Mazmur ini, pandangannya selalu mengarah kepada Tuhan. Mazmur 121 menjelaskan itu, ku mengarahkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Gitu. Kemudian
Di banyak bagian dalam kitab Mazmur ini Bapak Ibu Saudara itu berbicara tentang bagaimana melihat Tuhan satu-satunya jalan dan pertolongan dalam kehidupannya. Jadi kita berbicara tentang cara pandang atau perihal melihat. Itu juga disinggung dalam khotbah kita di ayat 2, dikatakan titah Tuhan itu tepat. Ayat 9 maksud saya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi ini cara pandang ya, membuat mata bercahaya. Bagaimana Anda cara melihat, dan itu memiliki hubungan dengan cara mengambil keputusan. Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun kita menguasai sebuah teori untuk melakukan sesuatu, selalu ada saja cara untuk melihat objek yang akan dikerjakan. Itu sebabnya untuk perusahaan-perusahaan ada survei, ya. Saya lihat di Jakarta kalau kita keluar dari tol dalam kota itu ada surveyor Indonesia. Gitu. Jadi sehebat apapun secara teori kita menguasai sesuatu, bahkan tidak melihat user manualnya untuk membuat makanan atau apa, kita perlu melihat itu supaya akurat hasilnya, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, cara pandang ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Anda memfokuskan pandangan apa kepada, menitik beratkan kepada apa dan bagaimana. Ini membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan. Katakanlah Bapak Ibu Saudara, ketika Anda bangun pagi, ketika kita bangun pagi, di saat kita bangun pagi, apa yang kita pikirkan, apa yang ingin kita cari, itu akan mengarahkan kehidupan kita dalam satu hari itu. Ada sebuah buku menarik yang ditulis oleh Rick Warren, judulnya Purpose Driven Life. Tujuan yang mengarahkan kehidupan. Anda wajib dan layak untuk membacanya, untuk menumbuh kembangkan kerohanian kita. Yang saya maksud Bapak Ibu dari situ semua, tergantung apa yang kita cari pada pagi hari, itu akan mengarahkan kehidupan kita dalam satu hari itu berjalan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpikir tentang uang, di pagi hari mungkin kita pergi ke kantor belanja dan lain sebagainya, di tempat-tempat mana kita singgah dalam satu hari itu, bisa saja robekan kertas kita melihatnya seperti uang. Kira hepeng ate. Saya songon ragu iba, ragu-ragu. Ternyata dang hepeng sil deh gitu. Itu diarahkan oleh cara pandang kita. Sedari pagi apa yang kamu cari sebenarnya. Jadi ketika yang kita cari itu kita diarahkan untuk melihat itu dalam setiap waktunya. Jadi cara kita memposisikan diri dalam hidup membuat perbedaan yang besar, Abang Inang, dalam cara pandang. Membuat perbedaan yang besar, termasuk dari cara melihat tadi, atau cara pandang. Entah bagaimana, cara pandang ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang kampungnya di Medan, di Siantar, ketika kita atau ya katakanlah Medan dari Siantar, tapi kalau kita dari Pekanbaru ini biasanya mau ke Danau Toba itu melewati Baligi ya. Tapi ketika kita melalui perjalanan yang panjang dari Medan dan Siantar, ketika kita pas memasuki pinggiran Danau Toba, kita seperti segar gitu. Ketika kita memandang itu, kita terasa segar. Dan kita bersyukur, wah indah sekali Tuhan ciptaanmu. Begitu. Itulah dulu secara umum ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ke kota-kota, danau-danau yang lain, tetapi yang secara umum. Atau dari Baligi kita turun, dari Humbang ini kita melihat Danau Toba, langsung merasa ada yang memperbaharui kehidupan kita. Saudara, nah, itulah pengaruh pandangan. Entah ada kaitannya dengan kesehatan, nanti teman-teman yang memiliki hubungan dengan ini boleh menjelaskannya kepada teman-teman kita yang lain.
Jadi cara pandang juga mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada sebuah ungkapan retoris. Nah, ini ungkapan retoris. Melihat sebuah objek, ketika ada sebuah gelas yang terisi setengah air, sebagian orang mengatakan gelas itu setengah berisi. Namun ada orang yang mengatakan bahwa gelas itu setengah kosong, katanya. Jadi untuk kedua pandangan itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Cuman tergantung dan terlihat dari mana orang menitik beratkan dan melihat fokus sesuatu. Itu yang ingin saya jelaskan melalui cerita itu. Ada sebuah buku itu, setengah isi dan setengah kosong, menggambarkan sebuah gelas. Itu selalu dianalogikan tentang pesimisme dan optimisme. Jadi kalau orang yang selalu melihat kekosongan, cara pandangnya selalu pesimis. Tetapi ketika orang melihat gelas itu berisi setengah, dia melihat potensi apa yang ada di dalamnya, jadi setengah berisi. Bapak Ibu, saudara, mungkin Anda juga menemukan orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita. Karena di hadapan matanya tidak ada yang beres. Tidak ada yang benar, begitu. Bahkan di rumah tangga kita. Ini juga persoalan cara pandang. Melihat semua tingkah laku anak-anaknya salah. Dia tidak melihat potensi-potensi yang ada dan pekerjaan-pekerjaan baik yang bisa dilakukan. Atau dia memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, kamu harus sekolah hukum, kamu harus sekolah ini. Padahal anak-anaknya suka tentang seni dan lain sebagainya. Jadi untuk menyenangkan orang tua, kadang-kadang anak-anak itu memerankan dalam tanda petik kepatuhan. Ya diikuti saja, nanti saya cari jalan saya sendiri setelah memenuhi. Kadang-kadang di situ simpul-simpul yang tidak bertemu dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Ini saya masih berbicara tentang cara pandang. Alkitab juga mengajarkan itu, Saudara. Jadi ketika Daud berperang di tengah peperangan, dia berhadapan dengan seorang tentara Palestina yang cukup besar dan tinggi, yaitu Goliat. Dia memiliki tinggi badan melebihi 2 kali tinggi manusia. Postur tubuhnya 2 kali dari postur tubuh manusia biasanya. Semua tentara Israel takut melihatnya. Dan tidak akan mungkin menang bertarung terhadapnya. Tetapi ketika berhadapan dengan Daud, Daud melihat sebuah potensi bahwa begitu besar, bahwa pernah ada manusia memiliki dahi yang begitu besar. Aduh, bahasa Batak ni dahi deh. Salaksa dong. Nyon. Sehingga dia berpikir begini, orang bodoh sekalipun tidak akan pernah meleset ketika mengketapel kepalanya. Nah, begitu. Jadi cara orang kebanyakan melihat bahwa ini orang besar, tinggi, tidak akan pernah bisa ditaklukkan. Tetapi Daud melihat ini sasaran yang sangat mudah untuk dicapai. Nah, ini persoalan cara pandang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ketika kamu melihat persoalan-persoalan begitu besar, demikian juga dengan murid-murid Yesus. Di tengah perjalanan mereka dalam pemberitaan Injil, mereka berada di tengah danau dan melihat ombak yang besar yang akan menghanyutkan kapal mereka. Kemudian mereka melihat tidak ada alat safety. Mereka hanya melihat juru selamat yang sedang tidur. Waktu itu Yesus tidur. Cerita Alkitab mengatakan begitu. Kemudian dibangunkan, apakah kamu tidak peduli Tuhan dengan ombak ini? Jadi seketika Yesus bangun dan dia meredakan ombak. Bapak Ibu Saudara, ini sangat manusiawi. Jadi tidak perlu juga memperdebatkannya. Ini sangat manusiawi, ada muncul rasa takut, kekhawatiran dalam kehidupan kita ini. Persoalannya, setiap hari mereka berjalan dengan Yesus dan melihat Yesus melakukan keajaiban-keajaiban yang besar, tetapi mereka lebih percaya kepada ombak yang akan menghanyutkan daripada Yesus yang bisa menyelamatkan. Ini
cara pandang juga Bapak Ibu Saudara-saudara. Cara pandang lainnya mungkin kita lakukan tadi pagi sebelum berangkat ke gereja ini. Ibu-ibu mengetahui harga-harga bahan pangan sekarang tinggi ya Ibu. Harga beras katanya. Jadi seolah-olah uang 100.000 itu tidak ada gunanya untuk dibawa ke pasar. Tapi saya yakin dan percaya semua yang hadir di gereja ini membawa uang 100.000 untuk persembahan itu teramat besar. Percaya enggak Bapak Ibu Saudara? Percaya enggak? Nanti saya lihat ada enggak uang 100.000 di dalam kantung persembahan. Kalau ke pasar kita menganggap itu sangat kecil dan tidak mungkin mampu membeli, tetapi ketika kita perhadapkan kepada gereja ini, uang ini sangat besar. Itu cara pandang juga Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pada tahun 1941 tanggal 7 Desember ada seorang angkatan udara Amerika, United States. Dia patroli di pinggiran pantai Hawaii tahun 1941, ini mengawali Perang Dunia Kedua. Namanya George Elliot. Nanti lihat di history akan terlihat cerita ini. Namanya George Elliot. Dia sedang berlatih membawa pesawat udara, pesawat perang, belum jet modelnya, dan berlatih untuk melihat radar dari pesawat. Kemudian dalam penerbangannya dia melihat di radarnya begitu banyak titik-titik yang menandakan pesawat asing ada. Dia melihat begitu banyak titik-titik dan melaporkannya ke pangkalan. Setelah dia kembali dari penerbangan itu, dia melaporkan ke pangkalan, saya melihat ada titik-titik radar penerbangan sedang menuju pantai Hawaii. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena kehebatan teknologi perang mereka memilih tidak mempercayai informasi dari penerbang itu. Tidak lama dari situ, ratusan pesawat Jepang menembaki pelabuhan Pearl Harbor, dan itu sejarah terbesar kekalahan Amerika dalam sejarah perangnya. Puluhan ribu mati, semua angkatan-angkatan, semua alat-alat perangnya dihancurkan oleh Jepang. Nah, ini cara pandang juga. Mereka lebih memilih tidak percaya kepada informasi yang disampaikan orang yang sedang berlatih amatiran. Kira-kira begitulah, saudara-saudara. Jadi sehebat apapun teknologi yang mendukung Anda, tetapi ketika kita membangun sebuah keputusan, kadang-kadang kita lebih memilih tidak percaya. Keimanan ini juga ada di dalam Alkitab. Yesus, Bapak Ibu Saudara, ketika dia bangkit, ada seorang murid yang tidak percaya sebelum melihatnya. Namanya adalah Thomas. Jadi hatabatak dak persieho, saya rasi Thomas doho. Jadi seolah-olah kita menyalahkan karakter Thomas yang tidak percaya karena belum melihat. Tapi kenyataan dari situ Bapak Ibu, memang begitulah kepribadian dan kemanusiaan kita. Ada orang yang memang tidak percaya sebelum melihat. Tetapi Alkitab mengatakan berbahagialah mereka yang percaya meski tidak melihat. Adong dojol mana soporsea ala sumarnida. Dak kuida dope. Begitu. Ada, gak usah paksakan kehendakmu. Karena penglihatan kita sangat berhubungan dengan rasio dan hati kita, pengambilan keputusan, Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena itu tidak perlu menjadi kambing hitam lagi si Thomas ini. Ada sebuah cerita seorang anak muda, anak dari orang kaya. Dia baru saja lulus dari sekolah, kuliah. Di saat hari kelulusannya dia meminta ada kendaraan yang sudah dinanti-nantikan dia, yang sudah diimpi-impikan dia dan dikatakan kepada orang tuanya, nanti berikanlah itu pada hari kelulusanku. Tepat di hari kelulusannya Bapak Ibu Saudara-saudara, ayahnya mengajak dia berbicara di ruang baca sekaligus ruang kerjanya dan membawa sebuah kotak yang indah. Dalam hati si pemuda
mungkin itu BPKB kendaraan atau kunci dari kendaraan yang saya minta. Ternyata ayahnya membungkus dengan indah ada sebuah Alkitab dan menyerahkannya kepada anaknya. Ketika dia membuka dengan bersemangat, dia melihat Alkitab itu, tiba-tiba dia marah kepada orang tuanya. Dengan kekayaanmu sebanyak itu kamu memberikan Alkitab kepada saya. Dan dia meninggalkan orang tuanya. Sejak saat itu dia mengambil jalannya sendiri, dia memilih tidak berkomunikasi kepada orang tuanya. Sampai suatu saat dia berhasil memiliki keluarga yang bahagia, rumah yang besar. Kemudian dalam hari-hari hidupnya dia mengingat orang tuanya yang dia tinggalkan. Di saat dia mengingat dan merencanakan untuk melihat orang tuanya itu kembali, ternyata datang berita orang tuanya sudah meninggal. Bapak Ibu Saudara. Kemudian dengan sedih hati dia membawa istri dan cucu dalam pemakaman dan dia duduk di tengah-tengah rumah di mana dia dibesarkan. Dia melihat ruang kerja ayahnya. Dan dia menangis melihat Alkitab. Dibukanyalah Alkitab itu. Ternyata di situ sudah tertulis sebuah kwitansi pembayaran telah dibayar dengan lunas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita mengalami berbagai kendala-kendala untuk mempercayai Tuhan dan berkat-berkat-Nya oleh karena kemasan-kemasan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yang ingin kita lihat. Karena kita hanya ingin melihat apa yang ingin kita cari. Dia mengoreksi dan sangat pedih. Kadang-kadang sering kita melewatkan berkat Tuhan karena berkat itu dibungkus tidak seperti apa yang kita inginkan. Cara kita melihat kepada sesuatu tergantung pada bagaimana keadaan dalam diri kita. Mungkinan kita melihat sesuatu berbeda adanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang ingin saya ungkapkan melalui cara melihat dalam tema minggu kita Okuli tadi. Cara melihat kita mempengaruhi segalanya. Itu sebabnya Daud selalu bersyukur dan berterima kasih. Yang ingin saya lihat dalam kehidupan ini hanya pertolongan Tuhan saja, hanya firman Tuhan saja. Itu yang dijelaskan dalam khotbah kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kami mengundang kita untuk membaca Matius pasal 6 ayat 22. Saya ingin mengundang Bapak Ibu membaca Matius 6 ayat 22 sampai 33. Kita membacanya secara responsoria ya, untuk satu pasal ini, Matius 6 ayat 22 sampai 33. Kita membacanya secara responsoria, saya akan membaca ayat 22 kemudian diikuti. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Demikian Bapak Ibu Saudara, Anda sudah melihat tadi bagaimana penglihatan berhubungan dengan kekhawatiran kehidupan kita, itu tegas Alkitab mengatakan bagi kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, indera yang paling terakhir bisa kita gunakan sejak kelahiran kita adalah mata. Itu indera yang paling terakhir. Tidak tahu saya alasan medisnya bagaimana, tetapi itulah indera yang terakhir, sebab kemungkinan saya melihat banyak hal-hal yang bisa ditimbulkan oleh mata. Ada banyak hal-hal yang bisa ditimbulkan oleh mata. Jadi cara pandang ini Bapak Ibu Saudara-saudara ini sangat penting dalam kehidupan kita. Cara pandang juga bisa menimbulkan berbagai pertentangan dalam kehidupan kita, perselisihan dalam kehidupan orang-orang percaya. Katakanlah dalam kehidupan umat beragama. Jadi Buido Songoni, kita mungkin merasa lebih beriman, lebih benar dari orang lain, karena kita lebih patuh menaati kitab suci. Kita tidak memakan ini, kita tidak memakan itu. Kita tidak memakan apa, melanggar apa yang dilarang oleh Alkitab. Jadi dengan keberadaan ini ada sekelompok orang membenarkan diri terhadap yang lain. Bapak Ibu, mereka lupa bahwa kerajaan surga itu bukan persoalan makan dan minum, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dalam cara pandang yang lain Bapak Ibu Saudara, mungkin ada orang terlalu menitik beratkan terhadap hari raya tertentu, sehingga orang yang tidak meyakininya dianggap kurang percaya dan menimbulkan perbantahan. Ini juga cara pandang saudara-saudara. Bisa saja pendidikanmu yang tinggi menganggap orang lain terlalu bodoh di hadapan kita. Maka sebenarnya hikmat dan pengetahuan seperti epistel tadi tidak melekat dalam diri kita, melainkan keangkuhan dan kesombongan. Atau mungkin kekayaanmu, penghasilanmu, pekerjaanmu, harta bendamu yang kau miliki terhadap orang lain. Mungkin bisa kita menganggap, malas nih bayon, lah subuhi karizoon. Ya, padahal jika diteliti, mungkin hidupnya lebih capek dari hidup. Mungkin hidupnya jauh lebih capek dari hidupmu. Tapi sering kita beranggapan bahwa orang-orang yang kurang beruntung itu lebih malas bekerja. Mungkin ada yang salah dengan cara pandang kita. Mungkin ada yang salah dengan rasa syukur kita dalam kehidupan ini. Inilah cara pandang yang ingin saya maksudkan dalam firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan mengarahkan kita untuk mengatur ulang cara pandang. Selama ini Anda mencari pertolongan-pertolongan di luar kebenaran firman Tuhan, hati-hati. Ujungnya kita akan menemukan kekecewaan. Bahkan orang terdekatmu sekalipun akan mungkin mengecewakanmu. Tetapi firman Tuhan itu kebenaran dan kekal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu menajamkan fokus orang-orang percaya kemana tujuannya. Mungkin semasa mudanya dia bekerja keras terus-menerus tanpa letih. Karena satu-satunya yang menjadi tujuan hidupnya adalah pekerjaan dan hasil. Yang pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara itu tidak begitu dipentingkan. Ini juga tidak perlu menjadi munafik ya. Rikot do hepeng rikot. Tetapi itu bukan segala-galanya. Rikot do karijo rikot. Tetapi lebih dekat, lebih butuh, lebih penting lagi kebersamaanmu dengan anak-anakmu. Jangan biarkan orang lain, jangan biarkan teknologi membesarkan anak-anak ini. Mungkin setidaknya dia butuh aroma tubuhmu untuk kamu peluk di dalam satu hari. Mungkin dia butuh pujian darimu daripada pujian-pujian yang begitu berharga yang dia dapatkan di sekolah karena dia mungkin juara, karena dia mungkin hebat, karena dia pintar. Ubah cara pandang ini Bapak Ibu Saudara. Jangan takut ketika anak-anakmu sekolah di tempat-tempat yang kurang begitu elegan. Karena cara Tuhan berbeda memberkati rasio kita ini semua.
Unang itor menek roham ala sikola di sikola-sikola naso bergengsi akai anak komu. Karena sebenarnya permulaan hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ini yang tidak lagi diajarkan oleh siapapun. Kita begitu takut, nanti anak saya ini tidak bisa bahasa Inggris, nanti anak saya ini nggak punya link kemana-mana, nanti anak saya ketinggalan dari teman. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau Anda pernah membaca The Black Swan, ada buku judulnya Black Swan, ada di Gramedia. Orang di seluruh dunia menganggap bahwa dulunya angsa itu berwarna putih, ternyata ada angsa berwarna hitam. Yang belum mereka lihat pernah. Ternyata angsa berwarna hitam. Kadang-kadang Bapak Ibu banyak pengecualian dalam hidup ini. Ada seorang lulusan SMP menjadi pimpinan para lulusan doktor, magister dan sarjana-sarjana. Karena hidupnya terlalu presisi. Karena hidupnya terlalu di zona nyaman. Karena hidupnya terlalu dalam hitungan-hitungan. Sehingga dia tidak mau mengambil risiko dalam kehidupannya. Ada orang yang biasa-biasa saja, modalnya hanya doa. Ya. Dan yakin, percaya penuh akan apa yang dia lakukan, Tuhan berkati. Dia membuat lompatan-lompatan yang besar dalam, ini bukan menafikan atau meminggirkan pendidikan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang menjadi fokus kita yang telah beralih. Jadi orang-orang Israel itu di Ulangan 6 ayat 6 itu tegas mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kamu harus mengajarkannya pagi-pagi di mana, di semua tempat. Ketika kamu tidur, kamu harus menuliskannya di dahi. Ulangan 6 mengatakan itu di dahi. Jadi kalau ditulis di dahi itu bukan untuk diri kita, tetapi teman yang bisa membacanya. Itulah bagaimana mereka menjadi orang-orang pintar. Orang-orang yang hebat kehidupannya. Mata bukanlah indera pertama yang bisa digunakan manusia entah untuk alasan apapun, tetapi banyak fungsinya. Dan saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu membenarkan pandangan kita yang rusak akan banyak hal menuju keselamatan. Banyak hal yang sudah mengaburkan motivasi seseorang. Karena dia tidak lagi berorientasi kepada kebenaran firman Tuhan. Dia terlalu banyak filsafat kosong. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di surat-suratnya. Jangan terlalu percaya kepada filsafat yang kosong. Magudaku aka upasa-upasan semerlapatan. Yang hanya homofon, bunyinya seperti sama. Iya kan? Aduh teh upama haujak pajak kita ni si Jakius. Itu homofon kan? Hau gala-galain nak pajak kita nih. Tu dia pehamu mangalaka saya didongani. Yang penting sama ucapannya ada Tuhan Yesusnya begitu. Nah, ini yang aneh dalam kehidupan kita. Kembali kepada persoalan-persoalan utama ini. Cara pandang kita, Bapak Ibu Saudara, bahkan cara pandang gereja banyak yang sudah kabur. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini mengatakan bahwa titah Tuhan itu tepat menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Benarlah perkataan buku Ende yang mengatakan firman-Mu terang bagi jalanku, pelita bagi hidupmu. Jadikanlah itu sebagai pedoman yang berharga dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami pada saat ini. Atas perkenanan-Mu Tuhan, berkat-Mu yang besar, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, lepas hari-hari kami yang telah berlalu kami dalam keadaan sehat. Dan saat ini di hari yang Kau kuduskan dapat melipat tangan kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu. Bila mana Tuhan memberikan kesempatan untuk melihat rupa-rupa dunia ini, yang mungkin mengaburkan cara pandang kami untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Kami melihat bagaimana harta seolah-olah satu-satunya yang kami butuhkan. Kami melihat bagaimana uang satu-satunya jalan keluar terhadap persoalan kami, sehingga selalu mendesak dan memaksa kami untuk memilikinya.
ketika berbagai hal yang menggiurkan, jabatan, harta, menyilaukan pandangan kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini kami bermohon dan minta tolong kepada Tuhan, kiranya Tuhan memurnikan kehidupan kami setiap orang untuk melihat arah pandangan yang jelas. Semuanya itu kami butuhkan, tetapi itu adalah berkat tambahan dalam kehidupan kami. Tanamkanlah damai, sejahtera, sukacita, itulah yang menjadi modal utama bagi kami Tuhan untuk melaksanakan kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lihat tentang kebenaran firman Tuhan akan kami lakukan selalu senantiasa dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam setiap pekerjaan mereka setiap hari. Berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan tangan mereka. Lindungi mereka di rumah tangga mereka, lindungi mereka dari segala kejahatan. Sebab firman-Mu mengatakan bahwa Engkaulah yang melindungi para hamba-Mu saat ini bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menjadi terang dan pelita bagi jalan kami. Engkaulah yang menjadi tuntunan kami dalam setiap keraguan-raguan kami. Engkaulah yang menjadi jawaban dalam setiap pertanyaan-pertanyaan kehidupan kami. Bantu kami untuk menemukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 186 ayat 1 di saat kita menyerahkan persembahan. Harapanku yang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Sampai pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.